Saya Mary Dwi Astuti akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi adalah proses pemberi bantuan kepada klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap konsulti yang memungkinkan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Konsultasi adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya. Nah, di dalam layanan konsultasi ini ada tujuan. Yang pertama itu tujuan umum, bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Yang kedua ada tujuan khusus, kemampuan konsultasi sendiri yang dimaksud didapat di atas adalah berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak berkaitan dengan langsung dan suasana permasalahan pihak ketiga itu menurut fungsi pemahaman. Nah, untuk fungsi pengentasannya itu bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Maksudnya itu di sini mengentaskan itu menyelesaikan masalah pihak yang ketiga. Nah, komponen dalam proses layanan konsultasi melibatkan 3 orang. Yang pertama yaitu konsultan. Konsultan adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melaksanakan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Nah, yang kedua di sini itu konsulti. Konsulti adalah orang yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya atau biasa disebut klien. Nah, pihak ketiganya ini adalah orang yang kondisi dan permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Nah, siapa sih orang ketiga ini gitu? Orang ketiga ini seperti orang tua, guru gitu, atau bisa juga kepala sekolah dengan guru dan siswa, bisa juga pemimpin atasan dengan karyawan. Di dalam layanan konsultasi juga ada asas. Nah, etika dalam konseling ada 3, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Itu menurut Munto. Nah, ketiga etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling. Ada kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan. Nah, hal-hal yang menyangkut diri dan permasalahan mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan atau konselor. Itu asas kerahasiaan. Nah, konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Itu asas kesukarelaan. Jadi, konsulti datang kepada konselor itu dengan sukarela, tanpa ada paksaan. Jadi, dia datang dengan sendirinya. Dalam proses konseling, pada umumnya dalam konsultasi konsulti diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan yang dianggapnya paling tepat. Apapun yang menjadikan keputusan konsultan harus menghargainya. Jadi, apapun keputusan konsulti sebagai konsultan atau konselor, kita harus menghargai karena itu keputusannya, dan kita tidak bisa memaksa dia untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada kemandirian. Sama dengan konseling perorangan, dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Jadi setelah si
klien ini atau konsultan ini telah memutuskan apa yang baik buat dia, ya udah itu yang dia pilih gitu. Dari kemandirian di sini adalah klien atau konsultan benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Jadi yang udah dia putuskan, apa yang udah dia tentukan, itu bisa membuat dia memandirikan. Nah, ada juga pendekatan strategi dan teknik dalam layanan konsultasi. Pendekatan perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsultan setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Ada juga teknik dalam konseling dikenal sejumlah teknik umum dan teknik khusus yang dapat digunakan dalam layanan konseling perorangan atau layanan konsultasi. Nah, ada layanan teknik umum. Teknik umum ini dimulai dari menerima tamu atau konsultan, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Ada juga teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsultan. Penguasaan teknik oleh konsultan. Dalam hal ini, konsultan sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Itu untuk ini konsultan harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan dan kondisi itu merupakan bagian dari hasil yang diperoleh konsultan melalui proses konsultasi. Ada juga strategi BMB3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB3, yaitu mengajak konsultan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pada pihak ketiga. Ada juga waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sama pada konseling perorangan, tergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultasi dengan konsultan. Ada di sini keterkaitan. Jadi ada dua keterkaitan dalam layanan konsultasi. Yang ke satu, keterkaitan jenis layanan. Tampaknya layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahkan bergeser menjadi konseling perorangan. Yang kedua ada keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu yang pertama aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, ketiga konferensi kasus, yang keempat kunjungan rumah, kelima tampilan kepustakaan, dan yang keenam alih tangan kasus. Dengan kata lain, dalam konsultasi, penanganan klien yang sebenarnya yaitu pihak ketiga ditangani melalui perantara. Dalam hal ini, yang menjadi perantara adalah konsultan.